Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lah ya. Hadirin, alhamdulillah kita mulai ngaji lagi setelah libur 1 bulan, ya 1 atau 2 bulan. Nah, saya akan mengulang materi Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana Islam itu kemudian dekat dengan ilmu pengetahuan. Padahal ketika Islam lahir itu di bumi Arab yang notabene wilayah yang masuk dalam kategori jahiliyah. Tapi kemudian umat Islam memimpin pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, mari kita lihat. Jadi ini yang merah itu adalah wilayah Saudi. Ada cuplikan benua, di bawahnya di situ ada Yaman, dan kemudian di sekitarnya ada beberapa negara, ya. Nah, di ujung atas Saudi itu ada Palestina, ada Israel yang baru saja melakukan gencatan senjata. Nah, kita ingat bahwa Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal, ya, nama bulannya nama bulan Hijriah. Tapi tahunnya masih belum tahun Hijriah. Itu. Nah, di sini ada yang menyebut tahun 570, ada yang menyebut tahun 571 Masehi, ya. Itu berarti sistem pencatatan pada waktu itu belum mapan, ya, sehingga kelahiran Rasulullah pun itu masih tidak 1 tahun yang sama di kalangan para ahli. Demikian juga pada tahun wafatnya. Tercatat tahun ke-11 Hijriah itu kalau dari sisi Hijriahnya, ya, tetapi dari Masehinya itu 632 atau 633, begitu. Nah, jadi Rasulullah itu hidup di tahun-tahun ini. Nah, kemudian kita lihat apa yang ada pada saat itu di dunia Arab dan apa yang kemudian mengikutinya, ya. Nah, sebelum Islam datang, di dunia ini ada 3 pusat kemajuan. Jadi kalau sekarang itu kemajuan itu adalah Barat. Nah, Barat itu Eropa dan Amerika, ya, Eropa dan Amerika. Nah, maka sebelum Islam, kemajuan itu ada 3. Yang pertama itu di Alexandria. Ini di Mesir. Nah, sekarang itu ada Universitas Alexandria, alma mater dari
pemenang Nobel kimia dari Mesir itu Ahmad Zuhail, ya. Ahmad Zuhail itu sampai S2 di Universitas Alexandria. Baru setelah itu melanjutkan di Amerika. Dan hingga hari ini masih di Amerika. Nah, ini Alexandria. Kemudian yang kedua itu di Irak, di Babylon, di Babilonia. Dan yang ketiga itu di Yunani. Nah, inilah pusat-pusat pengetahuan sebelum Islam, sebelum Rasulullah lahir. Nah, ini di Babilonia, ya. Disinilah gagasan tentang apa yang kita kenal sekarang ini dengan rasi bintang, ya, dari Aries, kemudian Gemini, Leo, Libra dan seterusnya itu, ya. Nah, ini adalah rasi bintang. Jadi ini adalah sejarah orang yang mengamati bintang dan kemudian dicatat. Nah, bintang-bintang itu dipetakan, disusun sedemikian rupa sehingga kemudian membentuk format yang kita kenal sebagai rasi bintang yang digunakan oleh umat manusia sebagai petunjuk ketika melakukan perjalanan di malam hari. Karena di malam hari nggak ada matahari, nggak ada bayang-bayang, maka bagaimana seseorang itu tahu bahwa dirinya sedang berjalan ke arah barat, utara, timur, atau selatan. Nah, diantaranya adalah dengan mengamati posisi bintang. Nah, itu di Babilonia, di kawasan Irak. Nah, kemudian ini di Alexandria. Jadi ini kota pesisir juga, ya. Nah, disinilah Ptolemeus, penggagas geosentris, itu belajar dan tumbuh besar. Ptolemeus sendiri sebenarnya adalah orang Yunani, tapi seperti kalau istilah sekarang itu nyantri, ya, merantau ke Mesir, ke Alexandria, dan kemudian menetap di Alexandria ini. Nah, itu Ptolemeus yang dikenal dengan gagasan geosentrisnya. Maaf, Ptolemeus, ya, betul, geosentris, ya, bumi sebagai pusat jagat raya. Jadi pada waktu itu istilahnya bumi sebagai pusat jagat raya, bukan tata surya, ya. Nah, ini. Jadi, nah ini Alexandria yang baru sudah berubah, ya. Nah, Euclides yang dikenal dengan konsep dasar geometri, konsep garis, itu juga tumbuh di Alexandria ini. Jadi ini sebelum Masehi. Jadi eranya berbarengan dengan era perkembangan pemikiran di Yunani, ya. Tetapi ini di kawasan Mesir. Nah, kemudian salah satu pusat ilmu yang lain itu adalah di Yunani, yang kemudian kita kenal sebagai tempat kelahiran filsafat. Jadi setiap seseorang belajar filsafat itu pasti belajar filsafat awalnya, kelahiran filsafatnya itu
di Yunani sini, ya. Dan tokoh besar dari filsuf Yunani itu adalah Aristoteles, ya, yang disebut sebagai guru pertama. Nah, guru keduanya itu adalah Al-Farabi. Jadi setelah karya-karya Yunani itu ketika Islam ekspansi dan kemudian membawa naskah Yunani dan sekaligus juga menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini. Jadi Aristoteles sendiri itu kan hidup di abad ke-4 sebelum Masehi, ya. Jadi ini dari sisi tahunnya. Nah, pemikiran Yunani itu bersifat spekulatif. Kalau di Mesir tadi, di Alexandria misalkan, itu karakteristik pemikirannya itu bersifat pragmatis. Jadi di 3.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi, sebenarnya di Mesir itu orang sudah mengembangkan sistem kalender. Dan mereka tahu bahwa dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut bahwa 1 tahun itu 12 bulan, nah Al-Quran kan lahir tadi, Rasulullah kan hidup tahun 570 hingga 630, ya. Jadi artinya Mesir ketika menyusun sistem kalender itu sekitar 4.500 tahun sebelum Al-Quran menyatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, maka tentu kemudian pertanyaan menariknya adalah, kok iso wong Mesir itu membuat kalender lalu jumlah bulannya 12, ya. Bahkan jumlah harinya juga 365, ya. Nah, ini gimana mereka yang katakanlah tidak tercatat sebagai nabi begitu, tapi kemudian bisa membuat konsep kalender. Padahal kita yang hidup di zaman modern ini mungkin nggak terlalu banyak dari kita yang care dengan kalender kita, gitu kan? Tapi orang Yunani orang Mesir kuno itu sudah membuat kalender sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, hadirin, sistem kalender itu dibuat berdasarkan peredaran semu matahari, ya. Jadi kalau saya punya tongkat begitu, saya taruh di luar, di ruang bebas yang tidak terhalang oleh pepohonan maupun gedung, maka tongkat itu akan mempunyai bayangan. Dan bayangan dari ujung tongkat itu katakanlah ditandai di satu titik begitu. Nah, kemudian diamati pada jam yang sama setiap hari. Kapan dia kembali? Itu. Nah, itu teramati kembali pada hari ke 366. Ya. Nah, itu. Nah, dalam rentang waktu itu 365 hari itu ada sesuatu yang sifatnya pasti tidak berubah, yaitu jumlah peristiwa bulan purnama. Nah, ini. Jadi bulan purnama itu pasti 12 kali. Enggak 13, enggak 11. Nah, makanya kemudian periodisasi bulan purnama itu dijadikan penggalan waktu yang 365 itu. Nah, karena orang Mesir kuno itu nggak mau ribet, nggak mau repot-repot dengan sistem kalendernya, maka setiap bulan itu dibagi 30 hari. Sehingga kemudian 30 kali 12 itu kan 360. Ada kelebihan 5 hari.
Nah ini yang saya maksud, orang Mesir itu nggak mau repot-repot ya dengan 5 hari itu mau dikemanakan, kapan 31, kapan 30 gitu, itu udah nggak dipikir ya. Yang penting sudah ada sistem waktu yang mewakili dalam 1 tahun 365 hari, kemudian dibagi 12, masing-masing 30 hari, ada sisa 5 hari. Nah, sisa 5 hari itu digunakan untuk pesta akhir tahun, ya sebelum masuk tanggal 1. Nah, begitu. Jadi tasakuran lah kalau dalam bahasa halusnya itu. Ya, dalam bahasa apa namanya itu pesta gitu. Jadi 5 hari itu pesta. Pertama mungkin bakar telo, kemudian hari kedua jeruk pendem gitu dan seterusnya lah sampai 5 hari ya. Mungkin hari kelimanya baru nyembelih kambing begitu. Nah, orang Mesir berkepentingan membuat sistem kalender untuk mengetahui kapan Sungai Nil itu meluap. Nah ini, ya. Jadi katakanlah mungkin peristiwanya seperti Jakarta sekarang atau Indonesia secara umum sekarang kan? Ya kan sekarang banjir bukan hanya di Jakarta, tapi sudah merata. Ya, nah itu, ya banjir sudah merata di Indonesia itu bukan hanya di Jakarta. Ya. Itu, jadi ini hadiah, ya hadiah karena apa? Banjir kenapa terjadi? Nah, kalau kita merujuk surat Hud ayat 44, nah banjir itu terjadi karena hujan yang besar dan bumi tidak mencerap. Itu artinya drainase rusak. Jadi pembangunan wilayah kota itu tidak dibarengi dengan pemikiran drainase, penyerapan air. Maka yang terjadi kemudian adalah banjir di mana-mana. Nah ini, itu kalau kita merujuk sekali lagi surat Hud ayat 44. Jadi ada, itu sudah dinaskan oleh Quran. Ya, ini kisah banjir pada zaman Nabi Nuh. Nah, kembali ke Mesir sini. Ya, jadi ini Mesir mengembangkan pengetahuan itu untuk hal yang sifatnya praktis. Sedangkan Yunani itu spekulatif. Ya, pikiran-pikirannya itu spekulatif. Nah ini. Nah, ini semua terjadi sebelum Islam. Ya, sebelum Islam. Nah, baru kemudian Islam hadir di abad ke-6 Masehi, ya. Wahyu pertamanya adalah perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ya. Jadi kita diperintah untuk membaca. Nah, kemudian kita tahu dalam sejarah Rasulullah itu ummi. Kalau begitu membaca apa? Kalau statusnya ummi. Nah, membaca fenomena alam, fenomena sosial. Ya. Jadi bangsa ini sekarang perilakunya seperti apa? Nah, kalau melihat situasi sekarang ini, ya memang masih berat kita itu untuk maju. Karena sampai hari ini masih serba belum jelas terhadap banyak hal. Masih serba samar-samar. Penegakan hukum masih samar-samar. Pemberantasan korupsi masih samar-samar. Ya, kalau samar-samar itu artinya ragu. Gak ada orang yang maju itu, maju melesat itu dengan keraguan itu gak ada. Orang yang maju melesat itu sudah mengambil keputusan A atau B dan kemudian lari kencang. Tapi kalau orang ragu-ragu masih mikir. Jadi larinya pun gontai. Nah, kita ini sebenarnya sekarang masih gontai. Ya. Berbagai kasus itu serba sumir, serba samar-samar. Tidak ada kepastian. Nah, ini. Jadi dengan demikian jangan terlalu berharap untuk segera maju. Karena memang masih menampakkan perilaku ragu-ragu. Ini kalau kita mau ikra perilaku masyarakat kita. Ya.
Nah ini, sekarang perguruan tinggi digoda dengan tambang. Pekan lalu ITS membuat FGD untuk tambang. Saya ditunjuk sebagai panelis yang kontra. Karena mungkin diketahui saya adalah orang Muhammadiyah yang menolak tambang. Jadi itu ya. Nah, tapi ada tanda-tanda orang Surabaya nih masih gen oposisinya kurang. Jadi cenderungnya itu cenderung menerima, begitu ya. Jadi gen oposisi, gen kritisnya itu masih belum dominan. Ya. Gen dominannya adalah gen yang kompromi, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, allamal insana ma lam ya'lam, ya, yang mengajarkan manusia yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, begitu. Nah, kemudian Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini semacam postulat, ya. Jadi kita perlu menjelaskan kenapa kok ada semacam diskontinuitas di kalangan umat Islam yang lahir dari kegelapan, tidak punya tradisi ilmu kealaman, ya. Memang kultur sastranya dominan, bagus, ya. Tapi kan sastra itu ya merangkai kata, begitu ya. Itu bagus di dunia Arab pada waktu itu. Tapi bukan perenungan terhadap alam yang kemudian katakanlah melahirkan kalau sekarang ini yang namanya saintek, ya, kedokteran dan juga pertanian. Nah, ini diktumnya. Jadi Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian ayat yang lain itu menegaskan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Jadi katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Nah, gitu. Jadi ini ditegaskan. Ini Quran. Karena di kita ini kan banyak selendingan, ya, kalau ada orang serius belajar terus dikomentari, ya. Dikomentari mau apa? Pengen jadi profesor, pengen jadi apa gitu kan. Sehingga kemudian kalau tidak tahan, itu kemudian jadi spirit membacanya itu menjadi drop. Gitu. Lapo moco. Nah, gitu kan. Lapo sinang. Nah, orang yang seperti ini lupa ayat ini. Bahwa Quran itu sudah menyebut tidak sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Itu dulu kita pegang. Ya. Nah ini yang juga kemudian bagaimana kita mensikapi kebijakan demi kebijakan. Gitu. Jadi kita ini di masyarakat kita, ya, itu kan kalau menjelang hari raya, harga tiket kan kendaraan itu kan mesti naik, ya, mesti naik, gitu kan. Ya, mau kereta api, kemudian bis, gitu ya, itu mesti naik, ya, menjelang hari raya. Karena teorinya teori ekonomi yang demand and ketersediaan, ya, permintaan dan ketersediaan, gitu. Itu teorinya ekonominya. Padahal hadirin, di Jepang, ya, saya 5 tahun tinggal di sana, kalau musim libur negara itu justru menyediakan fasilitas yang tiket kereta apinya itu drop, ya. Jadi yang tiket semula itu katakanlah 10.000 itu hanya menjadi 2.400. Dan itu 3 periode libur panjang di Jepang itu, ya. Dan libur panjang itu sekitar 40 hari. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat Jepang semiskin apapun itu untuk tidak bisa keliling negerinya. Kenapa? Karena ada fasilitas tiket murah. Apa yang terjadi di Indonesia? Di musim libur justru dinaikkan.
Orang miskin justru nggak bisa berlibur. Karena apa? Karena tiketnya jadi mencekik gitu. Ini artinya apa? Artinya kebijakan kita ternyata tidak pro rakyat. Gitu kan? Nah ini. Ya. Jadi ini yang saya maksud, tidak sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Kita tidak tahu, seolah-olah ya begitulah teori yang wajar yang diterapkan di Indonesia itu gitu kan. Tapi saya kaget ketika di Jepang, loh ini justru lebih merakyat. Gitu kan. Bahkan sekarang ini kan nyaris kita nggak punya kereta ekonomi kan. Karena ekonomi Logawa itu dulu, ya saya tahunya Logawa karena itu dari Jember. Ya, dari kota saya kalau ke Surabaya kan naik Logawa dulu. Ekonomi. Sekarang Logawa itu tiketnya 285.000. Jadi yang ekonomi itu tersisa hanya Sri Tanjung 88.000. Logawa itu 285.000. Gitu loh. Jadi itu sudah bukan kelas ekonomi. Nah, lalu istilahnya dibuat keren. Ekonomi new generation. Nah ini diberi istilah yang justru wah itu substansinya nggak lagi ekonomi gitu kan. Nah ini ya. Jadi gitu. Nah jadi tidak sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Ini Quran sudah menegaskan gitu. Makanya belajar aja dulu, belajar dan belajar. Kenapa? Karena orang yang tahu dimuliakan oleh Allah. Begitu dulu. Ya. Nah ini. Nah, soal manfaat itu nanti. Itu ya. Soal manfaat itu nanti. Yang minimum kita memberi informasi yang lebih kepada orang-orang yang katakanlah membutuhkan. Nah, jadi itu ayat Quran ya. Nah, ini yang kemudian merubah Arab jahiliyah yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian mempunyai kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, bahkan itu terjadi pada Khalifah Umar gitu ya. Nah ini kemudian menjadi komunitas yang memimpin pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada yang saya katakan tadi dengan istilah discontinue. Jadi yang jahiliyah tapi kemudian memimpin pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu pertanyaannya adalah kok iso? Apa yang menyebabkan umat Islam ini bisa berubah drastis? Bisa berubah 180 derajat. Itu pertanyaannya, gitu kan? Nah, karena sejarahnya ya, ini misal ini kita lihat sejarah 780 tahun 780 berarti sekitar ini lahirnya 780. Rasulullah tadi wafat 630. Berarti 150. Ya, 150 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini ya. Nah, Al-Khwarizmi ini, nah ini ya yang tercatat sebagai penemu bilangan. Nah, 2, 3, 4 itu terkait dengan jumlah Nah, jumlah sudut. 1. Nih, 2 sudutnya, ini 3, 4. Nih, ada 4 sudut, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya. Jadi terbayang ya. 5 kok begini, kenapa? Oh, ada 5 sudut. Nah, gitu kan. 6 kok begitu? Iya, 6 sudut gitu. Jadi ada bayangan ya. Ada bayangan, ada sesuatu yang bisa kita bayangkan. 0, nggak ada sudutnya. Nah itu ya 0 ya, nggak ada sudutnya. Bener, itu. Nah ini, jadi gitu. Nah tentu kemudian pertanyaannya kenapa 4 nggak kotak gitu? Ya, kalau 4 kan kotak. Ya 4 sudut gitu kan. Nah tapi seperti itu. Ya, nah ini Al-Khwarizmi yang lahir tahun 780. Ini penting tahunnya untuk kita catat ya. Nah ini kemudian tahun 965 ya. Jadi beliau ini berumur berapa nih? 74 ya, 74. Nah, nih. Tuh Ptolemeus
Ptolemeus itu kok terus Ibnu Haisam, ya, bapak optik yang kemudian melahirkan konsep yang sejarawan katakanlah mencatat sebenarnya metode ilmiah yang kemudian diklaim oleh Francis Bacon dalam bukunya Novum Erganon itu sebenarnya adalah gagasan dari Ibnu Haisam, ya, itu. Jadi sekitar 900 tahun sebelum Novum Organon, ya, Francis Bacon itu. Nah, jadi metode ilmiah, nah ini, ya, metode ilmiah itu sudah dilakukan oleh Ibnu Haisam ini. Jadi observasi. Nah ini sekali lagi discontinue dari Yunani. Pemikiran Yunani itu tidak observasi eksperimen, enggak. Tapi metode silogistik. Ada premis minor, premis mayor, kemudian conclusion, begitu ya. Ini. Nah, tapi di kalangan sarjana Muslim generasi awal itu sudah melakukan observasi seperti yang kita kenal di dunia modern ini. Nah, tembok yang berlobang, ya, itu justru dijadikan momen untuk melakukan pengamatan, kemudian memperkenalkan konsep cahaya, ya, dan itu terulang sekitar 700 tahun kemudian pada Newton, ya, ketika mengamati cahaya yang juga masuk rumahnya, kemudian dia beri prisma, lalu cahayanya itu menjadi terurai. Nah ini. Nah tapi itu sudah contohkan oleh Ibnu Haisam. Nah kemudian yang ketiga itu adalah Al-Jahiz, ya. Al-Jahiz. Al-Jahiz ini meneliti hewan-hewan, bahkan kemudian hewan itu dibedah. Jadi sudah memperkenalkan metode pembedahan. Dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya itu sudah 300 lebih hewan yang dibedah, dan kemudian beliau bukukan, ya, dalam kitab Al-Hayawan. Jadi kitab tentang hewan. Nah, di bagian belakangnya beliau katakan bahwa ilmu hewan itu sesungguhnya adalah ilmu agama. Sebab dengan memahami struktur, ya, anatomi hewan itu kita sejatinya sedang memahami kebijakan Tuhan dalam penciptaan hewan-hewan ini. Nah ini, ya, pertama, dari mana sarjana-sarjana Muslim ini dapat inspirasi untuk kemudian melakukan penelitian? Karena kan lahir tumbuh di kawasan katakanlah negeri-negeri yang jauh dari pusat peradaban, ya, Yunani, Alexandria maupun Babylon, gitu. Tapi kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan itu dari mana? Itu pertanyaan dasarnya, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah lebih cermat, ya. Nah ini. Nah, ketika Islam itu ekspansi hingga katakanlah ke Persia, ya, Romawi, dalam artian di situ juga Yunani, begitu. Dan kemudian membawa naskah-naskah itu dan kemudian menerjemahkan. Sejarah mencatat bahwa proses penerjemahan itu dilakukan secara masif di era Al-Kindi. Sementara Al-Kindi sendiri itu lahir tahun 1801. Jadi sebelum setelah tiga ilmuwan tadi. Jadi artinya tiga ilmuwan itu kan tidak berada di katakanlah fase membaca naskah Yunani, begitu kan? Ya. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang yang kemudian berbeda sama sekali, ya? Bahkan perguruan tinggi pertama, nah ini
ya. Ma'had Al-Qarawiyun ini sebenarnya awalnya adalah ma'had, ya, masjid, kemudian ma'had, lalu Al-Jami'ah. Itu dibangun pada tahun 859 dan penggagasnya itu adalah seorang muslimah, ya, seorang muslimah, Fatimah Al-Fihri. Nah ini perguruan tinggi pertama di muka bumi, ya, jauh sebelum UNER dan ITS, ya, itu jauh sebelum ITB dan UI, itu. Nah, jadi tahun 859, 111 tahun kemudian baru Al-Azhar University, ya, Jami'atul Azhar di Kairo. Nah ini, jadi belum ada universitas di Eropa, itu belum ada, ya. Eropa masih berada dalam masa kegelapan, ini, ya. Nah, jadi, di Eropa ini, di Itali universitas pertama itu di Bologna itu baru tahun 1088, ya, itu. Jadi di masa Al-Ghazali, itu. Demikian juga dengan Oxford di Inggris, ya. Sebentar, Oxford di Inggris, ya, itu tahun 1096. Sedangkan Harvard yang tercatat sebagai universitas terbaik di bumi saat ini itu baru berdiri tahun 1600, ya. Ini, jadi perguruan tinggi pertama itu ada di kita, gitu loh, ya. Nah, di masa-masa ini kita memang berjaya, ya, melahirkan banyak pemikir-pemikir besar, ya, seperti Ibnu Sina, Al-Biruni. Ini adalah ilmuwan kealaman, ya, ilmuwan kealaman. Jadi saya tidak menampilkan para filsuf, ya, kemudian ahli fikih, meskipun di sini ada Al-Ghazali dan Ibnu Rus, tapi Ibnu Rus itu kan juga seorang dokter selain hakim, ya. Nah ini, mengapa demikian? Ya, Al-Quran memang ayat-ayatnya itu ada sekian banyak ayat yang bersifat menantang, ya. Belum lagi kata akal yang muncul 49 kali di dalam Al-Quran, semua muncul dalam bentuk kata kerja, dan kata kerjanya itu adalah fi'il mudhari. Jadi kata kerja sedang, bukan fi'il lampau. Maka muncullah karya-karya dari dunia Islam, ya. Jadi misalkan di ayat ini ada informasi tentang kepastian sunatullah, kepastian perilaku alam. Ini, ya. Jadi sunatullah tidak mungkin berubah. Nah, kalau tidak berubah berarti tetap. Kalau tetap berarti itu akan berulang. Nah, ini yang kemudian, ya, kita tengare yang menuntun pada pengamatan. Kemudian ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan yang menantang. Awalam yaro, apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, pertanyaan apakah mereka tidak memperhatikan ketika dibaca itu tentu mereka itu juga, ini jangan-jangan juga berlaku pada saya. Apakah saya tidak memperhatikan, ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian mempunyai bayangan. Nah, bayangan disinggung oleh Al-Quran. Dan ini yang telah diamati oleh orang Yunani 4000 tahun sebelum Masehi ketika merumuskan kalender. Bayangan yang diamati. Nah, Quran baru menyebut itu, ya, meskipun kemudian tidak dikaitkan langsung. Nah, jadi itu, kemudian ayat ini juga, alam yaro ilat toir, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang berterbangan di ruang angkasa itu, yang ditundukkan oleh Allah sehingga mereka bisa terbang. Nah, ini yang kemudian melahirkan Ibnu Sina dengan konsep manusia terbang untuk membuktikan jiwa. Kemudian Ibnu Firnas yang kemudian menjadi gagasan tentang
pesawat terbang. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang menantang, ya, yang melahirkan ilmuwan sarjana awal. Kemudian kul aro'aitum, ya, katakanlah Muhammad, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, ini lagi-lagi. Jadi ayat-ayat yang terkesan menggugat, mempertanyakan, sehingga kemudian memaksa generasi awal itu untuk berpikir serius dan keras. Bahkan kemudian ini perintah, ya, ini perintah yang relevan sampai hari ini. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Ya, makanannya perhatikan. Karena sekarang ini mohon maaf, masih muda sudah kena diabetes, kena asam urat, ya, kena ginjal. Itu kan sumbernya di makanan. Di makanan. Padahal Quran sudah jelas, fal yanduril insanu ila ta'ami. Perhatikan, apa sing arep mbok pangan iki? Ojo kabeh mbok pangan. Gitu loh ya. Itu. Nah ini. Nah, seringkali orang Islam kan gegabah. Wes sing penting maca bismillah. Ah, ini kan. Lah ngawur kan. Iya, mohon maaf ini. Saya itu punya ya apa ya, temen gitu. Ya dia alumni pesantren Gontor gitu kan. Makan sembarang. Makan itu ugal-ugalan, duren, wis gitu kan. Nekat. Ini kok makan durennya ya dalam bahasa gampangnya keaturan itu kan. Gelem ya gelem, tapi mbok diukur gitu maksud saya. Yus, mungkin dia sebagai orang apa punya ilmu apalah begitu ya. Saya mikirnya gitu waktu itu. Ya, nah, dilala kemudian ya karena makan itu sakit gitu ya. Tapi sembuh kemudian. Oh iya, berarti dia benar punya ilmu yang mengantisipasi. Begitu awalnya. Tapi kemudian ya saya cuma batin aja gitu, batin. Memang akhirnya ya stroke sampai sekarang udah berapa tahun gitu loh. Nah itu ya udah berobat ke Kalimantan kemana udah ya belum ini sampai hari ini. Nah ini karena kita nggak care dengan makanan ya itu. Jadi penyakit itu kan dua asalnya, makanan dan pikiran. Makanan dan pikiran. Kalau pikirannya sumpah gitu kan. Semua kejadian itu dipikir negatif gitu kan, bikin dirinya susah. Gitu. Itu akan merusak organ tubuh. Gitu. Ya, makanya Rasulullah kan menyebutkan bahwa orang yang silaturahim itu memperpanjang umur. Mengapa orang silaturahim memperpanjang umur? Itu bukan karena dikenang, tetapi memang kalau orang silaturahim perasaan curiga itu jadi hilang. Curiga itu kan membuat kita stres. Kalau stres itu organ tubuh nggak bekerja normal, organ tubuh rusak. Organ tubuh rusak itu nama apa? Menjadikan penyakit gitu loh. Penyakit ya namanya penyakit merusak tubuh dan akhirnya sakit. Diterus-terus ya wassalam gitu loh poinnya. Gitu. Makanya sering-sering silaturahim, sering-sering happy gitu kan maksudnya itu berpikir positif. Nah, gitu Itu ya. Jadi negara ruwet, iya negara ruwet, tapi aja sampai kita ikut pikiran ruwet. Kita tetap harus ikhtiar berpikir positif sambil ndonga oleh pemimpin yang benar-benar serius, yang benar-benar ultranasionalis. Ya, itu ultranasionalisnya nggak etok-etok gitu loh maksud saya. Ultranasionalis beneran tuh ya memang mikir bangsa iki dienggo rakyat gitu. Ya. Itu bukan rakyat dinggo apus-apus. Nah ini ya bukan untuk apus-apus ya seperti yang saya contohkan tadi. Nanti ada kebijakan menjelang libur ya tiket kereta apinya murah seperti di Jepang. Nah itu serius berarti kan karena mikir rakyat.
Lah diunggahno, iku kok gak mikir rakyate, mikir pengusaha. Yang kaya di Jepang itu justru petani. Yang punya rumah besar di Jepang itu justru petani. Itu karena mikirnya wong Jepang ku wis bener. Menungso urip butuh apa? Mangan. Mangane apa? Sego. Sego tekan ndi? Beras. Sapa sing memproduksi beras? Ya petani. Coba petani ini mogok. Wong sugih arep makan apa? Mangan aspal. Itu kan nggak bisa. Lalu sekarang di Indonesia ini kan petani hampir selalu rugi kan. Itu berarti lahir dari kebijakan yang nggak bener. Wes simpel aja. Bulet-bulet intinya nggak bener. Lek bener itu kok memuliakan petani. Gitu loh. Lek petani sih gak mulio, guru gak mulio. Nah itu berarti sing nok dhuwur iku sik durung bener mikire. Itu karena Quran tadi menyebutkan gak podo wong sing weruh dan yang gak weruh. Nah, gitu. Ya. Ada sudah referensi di negara maju yang menghormati para petani, para guru. Nah, ini kan guru diperes-peres. Makanya ketika BTS itu mau menerima tambang, saya tanya, oke, kalau mau menerima tambang, kapan? Katakanlah kemudian berhasil, kapan mahasiswa gratis UKT? Kan gitu. Lek mahasiswa gak gratis UKT, untuk apa untuk mau tambang? Lek Muhammadiyah terima tambang, kemudian gurunya tetap 200.000 per bulan, ngapain terima tambang? Banyak guru kelereran di Muhammadiyah dengan pendapatan belum layak, gitu loh. Ya, masih banyak. Apalagi di luar Muhammadiyah itu masih banyak yang jauh lebih parah. Nah, gitu loh ya. Nah itu. Jadi Muhammadiyah itu mau tambang, lek panjenengan kok berhasil, nah, kapan? Guru-guru nih melok makmur, gitu ya. Nah, jadi ini ya berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu, berdirilah begitu. Jadi perintah ini ya. Nah, kemudian yang takut kepada Allah adalah orang-orang ulama, orang-orang berilmu. Nah, ini di surah Fatir yang ini yang meneguhkan bahwa tidak sama orang-orang yang tahu dan tidak tahu ya. Bahkan kemudian Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan ya. Nah, kemudian juga sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi akan diperlihatkan fenomena tanda-tanda Allah di ufuk, horizon, ya di alam semesta dan juga di dalam diri kita, sehingga kemudian Quran itu kita terima sebagai sesuatu yang benar adanya. Nah, inilah ayat-ayat yang kemudian memicu generasi Muslim awal, ya, yang tidak tidak nyambung dengan pendahulunya, ya, tapi dipicu oleh ayat-ayat, ya, kemudian di-trigger juga oleh katakanlah sejarah sebelumnya, tetapi yang kuat itu dorongan dari kitab suci itu sendiri. Nah, makanya sekarang ya ketika umat ini mau kembali, maka spirit inilah yang harus kita ambil. Umat ini harus belajar dan belajar, membaca dan membaca, karena ayat pertama itu adalah perintah untuk membaca, dan tidak sama orang yang tahu dan tidak tahu. Kemudian yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat seseorang itu akan diangkat karena iman dan ilmunya. Gitu loh. Sudah clear pernyataan Quran, ya. Jadi ilmu itu harus menjadi sesuatu yang utama di kalangan umat Islam, dan fakta memperlihatkan bahwa bangsa-bangsa yang eksis sekarang ini, sebut saja Korea ke selatan, kemudian masuk ke Cina, sebelahnya Jepang, mereka yang eksis adalah mereka yang menguasai sains fundamental, fisika, kimia, matematik, begitu. Jepang, Cina, mereka mempunyai pemenang-pemenang Nobel dalam bidang fisika. Ya, baru kemudian mereka mengembangkan teknologi. Nah, kita ini kadang-kadang rancu, mengembangkan teknologi, gak usah sains.
Turki dan Saudi telah memperlihatkan kegagalan ketika mereka mau mengembangkan teknologi tanpa penguasaan sains fundamental. Karena mereka punya duit, mereka mengundang ilmuwan-ilmuwan dari barat, dari Rusia, tetapi mereka mau ilmuwan itu, tapi begitu masuk teknologi strategis, mereka mundur teratur. Ya, karena apa? Karena mereka nggak mau negara ini menjadi kuat. Kalau kuat, berisiko untuk menjadi saingan negara mereka. Nah, itu. Jadi sains fundamental itu menjadi kunci. No science, no future. Kalau kita nggak punya sains, maka bangsa ini yang mayoritas Muslim juga nggak bakal punya masa depan. Karena itu kita harus terus-menerus memilih pemimpin-pemimpin di tingkat pusat, menengah maupun di daerah, itu adalah orang-orang yang mempunyai visi ilmu pengetahuan, bukan orang yang anti ilmu pengetahuan, yang ahau-ahau terhadap ilmu pengetahuan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.